Perkenalkan, nama saya Faik Altaf. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Nah, di sini Freud dalam buku yang dikarang oleh Gerungan dengan judul Psikologi Sosial menyebutkan dinamika kelompok adalah analisis dari hubungan-hubungan kelompok sosial yang berdasarkan prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok-kelompok adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial. Nah, dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok adalah interaksi dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis satu sama lain yang berinteraksi, memberikan saran, mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan mendorong kehidupan-kehidupan di dalam kelompok itu tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok. Ciri-ciri kelompok adalah sebagai berikut, yaitu memiliki tujuan. Artinya bahwa kelompok mempunyai tujuan yang jelas, baik itu tujuan bersama-sama dalam kelompok maupun tujuan masing-masing anggota kelompok yang diharapkan dari masuknya individu tersebut ke dalam kelompok itu. Nah, ada 3 dari ciri-ciri kelompok itu ya. Yang pertama ada interaksi. Untuk mencapai tujuan dalam kelompok tersebut, anggota kelompok pastinya akan melakukan interaksi dengan anggota kelompok yang lain, terutama jika itu tujuan yang sama setiap individu dalam kelompoknya. Nah, yang kedua ada struktur. Setelah anggota kelompok menyadari bahwa dirinya mempunyai tujuan pada dirinya maupun tujuan bersama dalam kelompok, kemudian mereka saling berinteraksi, maka muncullah sebuah pembagian peran maupun tugas-tugas dari masing-masing anggota kelompok. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada norma-norma. Karena pada dasarnya individu adalah makhluk yang berbeda-beda, makhluk yang unik, maka dari itu pemikiran, perasaan maupun tingkah laku juga turut berbeda. Dengan perbedaan ini, maka norma berfungsi sebagai pedoman seseorang untuk bertingkah laku atau berinteraksi satu sama lain supaya meminimalisir kesalahpahaman antar anggota kelompok itu. Nah, itu penjelasan dari saya dari dinamika kelompok dan ciri-ciri kelompok. Nah, selanjutnya kita tonton bagaimana sih proses dari dinamika kelompok itu tersebut. Ya, selamat menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya kan baru pada kesini ya, ini kan belum kenal dengan saya ya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Faik Altaf, saya di sini sebagai konselor ya Mas ya. Iya. Ini kan Masnya baru datang ke sini, Mbaknya juga mungkin belum ada kenal ya. Belum. Kita perkenalan dulu. Saya Risma. Enggak. Saya panggil aja Mas Adian. Mungkin Mbak Alis sama Mas Adian datang ke sini kan ada permasalahan ya mungkin ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau ingin memaparkan masalahnya? Ladies first ya. Iya, ladies first. Mungkin daripada royoan gitu, kita bantu bundar saja biar adil. Ya, gimana? Atas. Ya, saya yang Subini ya. Siap? Dicoba dulu apa langsung nih? Oh, pasti pernah lah. Langsung aja, Pak. Oh. Ayo dulu ya. Ini kan kecamatan. Tenang terus ya. Tenang terus ya. Saya Gimana Pak? Katolika. Hah? Gara-gara? Gara-gara? Gara-gara LDR-an. Kan udah tunangan. Oh, udah tunangan. Udah tunangan, terus saya kerjanya tuh pindah di luar kota, nggak sampai lagi. Terus dia Nggak ada yang tahu. udah tunangan lagi atau gimana? Ada gitu. Dengar-dengar dari orang kan saya nggak tahu. Berarti LDR renggang ya? Iya. Mungkin maksudnya gimana tanggapannya dari misalnya Mbak Alis? Susah. Iya Allah. Ini tinggal saya. Berarti pas saya di Iya, udah tunangan. Tunangan? Nah, tahunya dari mana? Taunya ada teman yang ngepamit gitu loh, dia lagi jalan berduaan. Tapi Mbaknya udah valid bener-bener tahu kalau itu dia ada Kan tunangan.
awalnya tuh cuma ada 1 orang yang bilang kan itu masih biasa aja, terus kok ada lagi dan itu orangnya beda-beda semua, jadi ya terus akhirnya nggak jelas. Ya, terus cowoknya Ya udah terus akhirnya mutusin. Ya udah gimana? Ya itu udah total berapa tahun enggak? 3 tahun. Oh, mungkin mbaknya itu ditinggal mungkin karena dia apa? Mungkin alibinya aja. Bentar. Ini karena bosen gitu. mbaknya udah tunangan, Udah. terus ditinggalkan. Dia tunangan. Tunangan lagi dia. Udah mau kan udah tunangan. Udah mendekati mau nikah. Tapi Terus kan aku kan kerjanya pindah tuh. Aslinya kan di Jawa Tengah terus pindah ke Jakarta. Jadinya kan LDR-an tuh. Jadinya kayak pindah. Jadi dia Oh, jarang ketemu terus renggang berarti mbak. Oh gitu berarti. Ya sakit hati sekali ya mas. Sekali kasihan ya. Iya. Kalau masnya? Saya ya ini mas, lolos saya. Saya tuh ya Allah, kayaknya tuh karena lolos saya ya mas, saya tuh pindah gitu kayak keluarganya tuh mereka itu pakai bahasa Jawa, saya kan nggak paham bahasa Jawa, cuma bisa nggih gitu. Oh, berarti masnya lebih bisa ya. Saya itu ya itu dari daerah Jawa sih, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Di kota ya? Iya, kota ya. Jadi itu kalau saya ditanya itu ya cuma bisa jawab B gitu. Pas ditanya waktu saya mau melamar itu ya katanya beda derajat, katanya keluarga saya terlalu kaya gitu. Tapi ya kayak gitu karena rolanya itu kalau katanya si pacar saya. Nah ini kayak mau balikan tuh kayak ya Allah, masa saya harus pintar dulu. Yang penting kan saya rekening ya mbak. Iya Ini benar. tanggapannya gimana mbak dari masalah mas dia? Ya apa namanya? Bahkan Cari yang baru aja. Cari yang bisa soalnya kan mas dia kan mungkin kan kaya, mungkin cari yang sama-sama orang kota gitu mas. Iya, Nggak harus juga orang-orang desa. Ya, tapi kan bisa menerima. Kalau memang bisa menerima kan ya masalah kaya atau entah itu apa juga kan. Iya, Bisa. emang terima apa adanya gitu mas. Itu gimana mas, saya bingung. Ya Allah gimana tuh Pak? Kan sekarang kan saya cara kan pikir aja tuh kemana-mana ya maaf ya Pak. kan sekarang kan cara kan banyak tuh pak. Nggak cuma mas aja itu kan banyak di kota kan ada. Tapi masih pacaran itu. Ya ini sih masih pacaran tapi Tapi gini. Tangan gitu ya ya. kita kayak backstreet gitu. Itu mungkin Itu kan Belum ditolak saya Pak. kalau gara-gara itu ya. Ya Udah derajat itu ya. alasannya sih seperti itu. Alibinya seperti itu. Ya kalau itu saran saya sebagai konselor ya itu mungkin apa itu masnya itu kan mungkin kan udah renggang ya hubungannya ya. Itu kan kalau semua mas ingin bertahan sama dia itu bisa diperbaiki lagi. Mungkin dengan ajak dia keluar, jalan-jalan atau apa. Kalau mungkin masnya udah bosan atau udah apa bisa cari lagi. Mungkin dia bisa menerima masnya dengan apa adanya yang Ya itu ditolaknya sama itu mas, sama bapaknya. bapaknya. Oh, biasanya kan ceweknya sih masih mungkin kan orang biasa kan kalau mau nikah sama yang agak kaya kan minder biasanya mas. takut anaknya nggak jadi. Ya ketimpangan sosial mungkin mas. Nah, mungkin kan ini saya cari lagi. nah kalau masnya ingin bertahan ya bisa diperbaiki lagi atau mungkin Kalau mas mau bertahan mungkin bisa yakinkan. jangan lagi. Iya. Tapi kalau memang udah nggak kuat ya udah minta lagi aja yang benar-benar bisa menerima. Keyakinan, diyakinkan Nggak dulu. hanya dianya yang bisa menerima tapi keluarganya juga bisa menerima mas. Nah, gitu. Bener kan? Nggak lama lagi kan? Udah alhamdulillah. Mungkin masnya ada saran dari Buat aku Ya, mas. buat saran. analis. Ya saya juga nyari jodohnya. Nah, bisa ini Masnya sih kan banyak kan mau kasih intinya. saran. Oh gitu. Ya Ini kan kasih saran mungkin aja jangan kasih jodoh. Mungkin bisa gitu kenalan sama saya. Kan banyak kan mungkin kan jomblo ditinggal. Kan masih sakit hati. Oh berarti mbaknya anu Masih belum siap buka hati lah. katanya dikuatin dulu ya. Iya, muji dulu lah. Ya biar apa wrong gitu terus bisa menerima lagi gitu mbak. Iya. Mungkin ada lagi salah yang ingin disampaikan. Ya, Atau udah cukup? Cukup berarti ya. Jangan lelah lagi. Udah cukup berarti ya. Ya kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.